Kapan nih Dokter Binsar bicara lagi? Saya sudah menghadirkan narasumber kita, Dokter Binsar. Selamat malam, Dokter Binsar. Selamat malam. Hari malam Via. Oke. Nah, seperti Dokter Binsar bilang, kali ini saya ditemani oleh teman perempuan saya, teman host saya yang perempuan ya. Dia pernah ikut di acara apa nih? Edukasi seksual. Edukasi seksual juga sebelum saya. Part ada 1. Part 1 ya. Afia Billy, selamat malam Fia. Hai dok. Kabar sehat semua ya. Sehat semua ya. Terima kasih loh Fia, Dokter Binsar sudah datang malam ini. Mau kembali lagi, kita ngobrol lagi. Temanya tentang seks tapi dalam tema yang mendidik ya. Oke. Nah ini tema hari ya. ini yang bikin aku datang ke sini karena ini temanya nih menarik nih. Baik. Tema berkepanjangan untuk para wanita. Untuk kehidupan selanjutnya wanita Iya. gitu ya. Oke. Malam ini kita mau bacain apa sih sampai Via tuh bela-belain hadir gitu loh dok. Sampai yang Mbak, pokoknya harus gue hostnya. Gitu. Sampai begitu dong. Iya, ya. Banyak pertanyaan Banyak, dari Via betul. gitu. Hari ini Iya. kita mau ngebahas mengenai hormon wanita, yaitu Iya. hormon estrogen. Estrogen, Yes, betul. dok. Nah, Nah kalau ngomongin, ingat-ingat dulu, ingat-ingat ngomongin sama Dokter Binsar, pasti ini terkait dengan hormon wanita. Yes. Yang dimana pasti kan wanita juga menopause ya dok ya, Betul. nggak cuma cowok doang. Nah ini kan sering kita kayak cowok Iya. atau cewek, padahal cewek sebenarnya lebih dulu ya dok Iya. ya masalah menopause ini. Nah Iya. nih mungkin Dokter Binsar bisa jelasin kita awal Iya. ya Mbak Arini, Iya. si pemulihan hormon ini dok. Ya. Jadi dua wanita yang curious, yang Iya. ingin tahu. Nah. Kepo ya, Dok. Ya. Jadi Tribuners Warta Kota, saya akan bicara tentang pemulihan estrogen. Kita harus tahu estrogen itu adalah hormon pembangun pada wanita. Sama seperti pria testosteron. Bicara seks tidak hanya bicara laki-laki, Ari Via. Ya, seksual atau kebugaran itu juga bicara wanita. Nah, wanita itu ditentukan oleh estrogen. Ya, di samping testosteron juga punya. Tapi testosteron itu kadarnya cuma 1/10 kadar ya, dari pria ya. Nah, estrogen itu ada pada tubuh wanita akan menurun sampai usia nanti yang namanya usia sekitar 50-an tahun. Dia akan menurun. Tapi tidak habis. Nah, nggak hilang juga. nggak gitu ya, hilang. Dok? Hati-hati. Ada banyak mitos di luaran sana berkata bahwa menopause itu akhir hidup seorang wanita. Ya, itu salah. Ya, menopause bukan akhir kehidupan seorang wanita. Menopause itu kadar estrogennya berkurang. Sekali lagi berkurang, tidak habis. Ya, sehingga dampak dari menopause atau berkurangnya kadar estrogen yang sangat signifikan pada seorang wanita itu banyak sekali Via dan Ari. Bukan sekedar seksualnya, enggak. Apa aja tuh dok? Ya, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang akan dirasakan pertama tubuhnya itu cepat lelah. Ciri pertama Ya, kedua meningkatnya kadar metabolisme gula ataupun lemak. Tensi juga bisa meningkat. Makanya tidak heran problem kardiovaskular, problem kebugaran akan muncul semakin banyak pada usia-usia menopause. Di saat estrogennya mulai menurun. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana dengan seks? Nah, Padahal itu kan paling penting ya dok di perempuan artinya, ya. jadi artinya begini, pada usia menopause, ya Ari kan belum sama Via belum tahu, jadi orang urus lah begitu kan. Tapi Ya. banyak yang nanya dong. Tapi problemnya ya Ari ya, seks pasca menopause apakah mungkin itu menjadi trending topik buat para wanita usia 50-an ke atas. Terbukti dari penanya, terbukti dari viewer YouTube ya dari Tribun News dan Warta Kota ini. Wow, luar biasa. Jadi saya mau katakan apa yang terjadi pada seksual akibat dari yang namanya hormon menurun, lalu tubuh nggak bugar, akibatnya pasti desire-nya berkurang, libidonya berkurang. Kalau libido berkurang apa yang terjadi? Kering, keset, tahu keset nggak? Lengket apa ya? Seret gitu ya, seret, kering, seret gitu ya. kering gitu, kering. Dan kalau tidak terpakai oleh hubungan seks, atrofi.
vaginanya mencut. Mengecil gitu. Mengecil. Vaginanya yang mengecil. Vaginanya Dok? mengecil. Bukan liangnya kan dok ya? Liang. Ya vagina tuh kan sampai liang, Ari. Emang lu pikir vagina cuma bibirnya aja, sampai liang dalamnya menciut. Atrofi. Nah, menjadi persoalan bagi wanita-wanita yang pasca menopause masih melakukan aktivitas hubungan seksual. Nah, lalu pertanyaan muncul, apakah mungkin dipulihkan? Iya, dok. Itu toh. Nah, bagi kami ya, bagi saya pribadi, estrogen tidak hanya berbicara seks. Ya. Tapi Catat baik-baik, estrogen tidak hanya berbicara seks, tapi berbicara seluruh kebugaran tubuh seorang wanita. Di dalamnya seks itu ada. Nah, lalu pertanyaannya, bisa nggak dipulihkan? Sangat bisa. iya, apalagi kan Nah, sekarang ini ya dok, ya. banyak wanita-wanita tuh yang menikahnya tuh, mohon maaf ya dok, misalnya usia di Ya. atas 35, kayak gitu kan dok. Sekarang banyak Ari Afia konsultasi sama saya para janda. Oh, Usia udah 60 mau nikah. seriusan dokter? Ya ampun. Berarti bukan usia cuma lanjut, pria. Dok. Iya. Udah bukan middle lagi, udah usia lanjut. Udah Dan- pasti dia menopause dong dok. Udah dong pasti. ya. Dan hebatnya apa? Prianya lebih muda. Wow. Wah, Luar biasa kan? Itu banyak luar biasa. Lagi tren. Tren. Saya bilang, ini apalagi tren ya? Loh, tapi itulah keputusan terjadi ya, hidup Dok. ya. Baik, betul. Apakah kita harus mengintervensi ya? Tidak. Tapi kita harus bantu. Nah, akhirnya mereka mengeluhkan cuma satu. Tubuhnya udah nggak bugar, gairahnya sudah menurun sangat jauh, dan kering. Nah, vaginanya yang kering, maksudnya bukan dompet, ya kan? Kalau dompetnya mungkin tebal, itu via ya Ari ya, tapi ini vaginanya kering. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Teknologi begitu canggih. Ya, zaman dulu, ya saya punya satu kasus di Bali, seorang ibu, ya satu kasus itu yang menarik sekali, usia 45 lah baru ya. Dia sudah menjelang menopause ya, karena menopause kan 50-55, udah kering. Dan akhirnya saya berikan tablet. Nah, biasanya kan kita berikan zaman dulu, teknologi dulu, kita tambah pil estrogen. Itu diminum ya dok? Diminum, cuman punya efek. Apa tuh, Efek samping, mens lagi. Oh. Walaupun dia sudah di Dari atas yang sudah 55 berhenti gitu, mens, Dok. Iya, ya, Oh, gitu. tiba-tiba muncul lagi perdarahan, bercak. Hmm. Yang namanya dalam bahasa kedokteran metroragia. Itu bercak. Nah, kan nggak enak nih buat seorang wanita, udah berhenti mens, kok muncul lagi ya mensnya ya. Biasanya kita hentikan. Nah, Si menstruasinya itu dok. si obatnya supaya mensnya berhenti. Nah, hari ini teknologi begitu canggih. Ada sekarang namanya preparat gel, ditaruh di pundak sama lengan atas, ya rutin setiap pagi. Ada teknologinya. Itu nyerap gitu dari kulit. Nyerap dari kulit. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah estrogen kalau mau diperbaiki pada seorang wanita punya kontraindikasi. Apa aja dok? Tidak boleh adanya riwayat kanker payudara pada siblings. Apa siblings ya? Keturunan. Moyangnya, neneknya. Berarti harus diurut dulu ya dok ya? Ya, akan ditanyakan dulu. Punya riwayat ibunya, neneknya kanker payudara nggak? Nah, gitu. Kalau kanker lain boleh nggak? Tidak terlalu masalah. Tapi kalau kanker payudara kontraindikasi. Karena ditaruh di... Karena ditakutkan pada waktu estrogen itu diperbaiki, estrogennya naik, mungkin kalau ada riwayat kanker payudara, dia menginisiasi, merangsang munculnya kanker payudara, kanker mama itu. Sehingga akhirnya hari ini saya punya beberapa pasien yang saya sudah berikan itu tidak ada efek samping menstruasi muncul lagi. Badannya lebih enak, libidonya lebih kuat, dan vaginanya lebih basah. Tapi pertanyaannya berikut, berapa lama kita pakai? Nah, biasanya kita pakai, saya sih memakainya cenderung dengan yang namanya parameter laboratorium. Ya, kita cek lab ulang. Kalau kadarnya sudah naik, ya sudah cukup lah. Sampai berapa dok level kadarnya itu yang... Kan kalau kita lihat sehatnya tuh di lab itu? ya, di lab ya, kalau di bawah 10
Ya, di bawah 10 itu adalah wanita menopause not on HRT. Jadi menopause not on HRT, hormone replacement therapy. Jadi menopause yang tidak ada terapi hormon di bawah 10 pikrogram. Itu ada satuannya di bawah 10. Tapi kalau di bawah artinya diperbaiki, itu nanti di atas 100-an lah gitu. Jauh ya. Jadi artinya kita harus perbaiki dengan pengawasan dengan bantuan laboratorium. Itu. Baik, dokter, saya tuh agak tergelitik sama pertanyaan ini loh, Via. Kan tadi kan dokter bilang kemungkinan menstruasi akan timbul kembali gitu ya, Dok. Nah, kalau yang kita tahu nih, perempuan tahu ini, Dok, kalau dia menstruasi artinya kan dia kemungkinan hamilnya tuh kan ada. Apakah itu juga berlaku? Apa Gini. Ini bener, pembaca Tribun Warta Kota, camkan baik-baik. Pada waktu seorang wanita menopause, indung telur nggak produksi lagi sel telur. Baik. Tapi waktu hormon estrogennya diperbaiki, itu tidak tersentuh yang namanya indung telur. Sel telur hilang. Nggak ada hubungannya ya, Dok? Nggak ada hubungannya. Tapi menjadi problem adalah apa sih darah menstruasi itu? Nah, darah mens itu adalah satu proses dengan hormonnya berperan penting di dalamnya, di mana dinding dalam rahim bagian dalam itu runtuh atau namanya lepas, dan itulah akan mengakibatkan darah menstruasi. Nah, itu bisa muncul lagi, tapi begitu obatnya di stop, dia akan stop. Gitu. Oh gitu ya, dokter ya. Oke, siap, Dok. Jadi kalau misalnya dokter ngomongin tadi kan terapinya by obat dan sekarang ada terapi baru. Tapi kalau misalnya secara natural tuh ada, Dok? Nggak ada. Nggak ada ya, kayak makanan, Nggak membantu ada. gitu. Nah, itu juga istilahnya kita tuh namanya fitoestrogen. Estrogen dari alam. Udah diteliti. Sama kayak fitotestosteron. Nggak ada. Nggak bisa. Jadi tetap harus secara kimia diperbaiki estrogennya. Nah, sekarang teknologi makin canggih, estrogennya kita perbaiki. Kalau punya gangguan kebugaran seks, ada obatnya. Tapi mohon maaf ya, obatnya nggak bisa kita sebutin. Ya, pembaca Tribun Warta Kota. Silakan tanya langsung ke dokter Binsar. Silakan gitu tanya ya, dokter Binsar. Ya, gitu. oke. Ya, karena ini penting sebab banyak orang berpikir begini, ibu-ibu terutama post menopause. Ya sudahlah, menopause, berhentilah kehidupan. Padahal nggak kayak gitu juga. Padahal nggak gitu ya, begitu, nggak begitu, ya gitu. Ada nggak sih, Dok, mungkin di kamar praktek ya, Dok ya? Sebenarnya tujuannya bukan untuk seks, Dok, tapi emang karena dia pengen bugar aja, banyak. Tapi pengen tes mungkin dia paham ya, Dok ya, kalau misalnya si hormon ini tuh berpengaruh juga buat kehidupan. Jadi bukan seksnya, tapi dia pengen lebih fit aja di usia lanjut. Banyak. Loh, sama seperti testosteron. Banyak bapak-bapak tidak hanya sekedar berpikir tentang seks, tapi bugar. Karena estrogen itu juga bisa menyebabkan sama seperti testosteron, dari otak sampai ke kaki. Keropos tulang, estrogen turun, keropos tulang. Pikun-pikun, mudah lupa, estrogen hilang. Nah, ya, akhirnya penyakit muncul. Nah, untuk menghindari itu, estrogen. Jadi mungkin nih pembaca Warta Kota dan Tribuners nih, Sobat WK dan Tribuners, mungkin bisa juga ya ngecek kalau misalnya sekarang lagi ada di usia-usia menopause, kalau ngerasa pengen, mungkin aktivitasnya masih banyak, Dok. Sekarang kan pekerjaan masih banyak banget. Mungkin yang dites coba hormonnya. Misalnya mau cari pasangan di usia lanjut ya kan. Coba cek-cek juga itu hormonnya, Dok ya. Sekarang besar, para wanita pekerja yang usia 40 belum dapat jodoh, kan 50 dapat jodoh, harus prepare. Jadi pembaca Tribun Warta Kota yang mau menikah di atas 45, masih gadis nih, jomblo, belum pernah menikah, harus persiapan. Sama kayak pria, harus persiapan. Karena apa? Hormon yang menurun, udah nggak bugar, seksnya juga akan menurun, dan akhirnya akan menyebabkan masalah demi masalah pada pernikahan. Gitu. Baik, Dok, kalau misalnya ada seseorang yang memutuskan untuk menambahkan hormon estrogennya ini ya, Dok, kan berarti kan harus ke dokter gitu kan ya. Itu tepatnya tuh ke dokter apa ya, Dok? Karena perempuan gitu ya, Dok. Kalau perempuan silahkan kepada dokter kebidanan, silahkan. Berarti obgyn ya bisa. Dokter obgyn.
ya, obsgyn. Nah, cuman kadang-kadang dokter obsgyn kan tidak semua fokus kepada hal-hal tentang kebugaran atau kebugaran seksual. Nah, lihatlah konsultannya obsgynsos. Nah, itu obsgynsos itu biasanya menangani kasus-kasus kebugaran wanita. Kan rata-rata kan yang datang kan yang hamil, ya kan, untuk fertilitasnya, hamil, atau misalnya ada punya tumor atau permasalahan di organ reproduksinya. Itu kan 3. Tapi kalau untuk kasus-kasus kebugaran, ya kan, enggak apa-apa. Silakan kunjungin dokter obsgyn, ya. Kalau mau bertanya dulu, silakan dokter Binsar tentunya. Siap, jangan lupa ada nomornya di tayangan. Lagi Ada lupa nomornya. Apalagi nih Pia, kalau misalnya punya pertanyaan spesifik nih yang nggak bisa ditanya sekarang, aku mau langsung dokter Binsar, silakan. Tapi untuk chat ya, nggak boleh Chat, jangan telepon, iya. Wah, sampai jam 12 malam via hari. Jam 1, jam 2. Dokter, kalau misalnya kan ada orang-orang yang nggak suka chat ya, Pi. Nah, itu bisa datang dong ya ke klinik dokter. Silakan. Dokter kliniknya di mana aja, boleh sebutin? Saya ada di 3 tempat, di Depok, di Margonda Raya, lalu Raditya Medical Center, lalu ada Aesthetic Clinic di Haji Nawi dekat PIM 1, ya. Lalu yang ketiga Renata Medical Clinic itu di Ahmad Sobana Pajajaran Bogor. Nah, 3 tempat. Jauh ya? Banyak ya. Jauh ya. Ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Ya, kalau butuh kan pasti dicari, ya nggak sih dokter? Gitu. Dan kasihannya rata-rata yang suka mendengarkan talk show kita ini kan sampai pelosok Papua. Oh, jauh juga. Saya punya satu kasus, ini luar biasa, satu kasus yang luar biasa. Saya sampai masukkan ke Instagram saya. Seksolog Dr. Binsar. Ya. Artinya apa? 11 tahun mereka menikah, anak 1, tidak pernah orgasme via. Kok bisa? Perempuannya. Tidak pernah orgasme. Kenapa ya dok begitu? Lah, itu kembali yang saya katakan mungkin kadar estrogennya menurun udah. Bukannya karena dia nggak cinta sama pasangan ya dok? Bukan. Bisa jadi, Vi. Tapi udah ada anaknya satu. Udah anak 1. Dokter kan kalau punya Ya, anak betul. yang Iya sih. Jadi, ya kan? Jadi ya dok, ya kan? Nggak pernah pakai Enggak, cinta enggak bisa pakai. kan? Dokter pernah bilang Betul, kan? iya. Yang penting jadi ya. Nah, 11 tahun tidak pernah orgasme. Jadi suaminya datang dari Papua, datang ke saya, langsung saya kasih obat, saya perbaiki estrogennya. Estrogen cewek. Cewek itu saya perbaiki. Cowoknya nggak masalah dok? Cowoknya juga masalah, lalu saya obati juga, dan saya kasihkan obat juga untuk meningkatkan libido si wanita. Karena apa ternyata? Estrogen juga berpengaruh kepada bagian sensitif dari vagina, yaitu yang namanya klitoris. Klitoris itu kan banyak serabut sarafnya di vagina. Kalau estrogen kurang, suplai darah kurang, akhirnya sensitivitasnya juga berkurang. Wih, dia puji saya, dokter 11 tahun, terima kasih. Jadi testimoni toh, saya masukin di Instagram. Loh, kita ibarat kata begini, ternyata problem estrogen, wanita itu sering dipendam. Kita fakta lah ya. Vi, jangan bener-bener kalau gitu. Malu. Iya. Biasa kan cewek malu. Iyalah. Malu, betul. Jadi, kembali, ternyata pemulihan estrogen itu sangat memungkinkan ya. Jadi pembaca Tribun Warta Kota nggak usah takut ya, bila ada problem segera ya WA saja saya. Nanti saya pasti akan balas gitu. Atau mungkin yang sedang mengalami masalah kehamilan juga sebenarnya bisa dicek juga ya. Kalau namanya hamil ya selesaikan dulu lah kehamilannya. Ya kan, kalau kehamilan kan tidak masalah. Orang hamil, perempuan hamil, libido pasti berkurang nggak? Ya pasti. Oh iya, Ri. Udah lupa. Tidak lupa ya. Iya. Kalau perempuan hamil kan biasanya libido berkurang. Karena apa? Estrogen sama progesteronnya drop. Belum tentu juga tapi loh dok. Iya, tapi rata-rata ya, oke, ya. Sehingga kita nggak bisa apa-apain itu. Kan lagi proses mengandung. Selesai dulu melahirkan, kalau ada masalah baru kita perbaiki gitu ya. Satu lagi nih dok pertanyaannya. Kalau tadi kan dokter kita kan ngobrolnya tentang
seorang perempuan yang estrogennya cenderung rendah, Iya. cenderung menurun. Kalau apa Tinggi. sih dok yang terjadi kalau dia tuh tinggi? Ada dok yang cirinya over, tuh kayak dok. apa gitu loh dok? Apa dia overset? Hyperestrogen, ya. Oh, gitu ya. Hyperestrogen Mungkin itu nggak tapi ada seseorang yang kayak gitu dok? sangat jarang, sangat jarang. Tetapi pada intinya ada. Nah efeknya apa? Mandul pasti. Mandul. Malah mandul. jadi dok. mandul? Ya, mandul karena dia Iya, regulasi jadi lebih- regulasi iya, di ini, dalam dokter. tubuh dia akan Udah lebih mengalami subur. kekacauan. Oh, malah kacau ya. Kacau. Lu kan ada batasnya. Ada kadar normally. Ya, sama seperti testosteron punya kadar normally. Kadar normal 190 740. Ya, lebih dari itu kalau terlalu over akhirnya menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Nah, untuk seorang wanita dia akan mengganggu fertilitasnya. Bukan kalau pria bukan jadi kayak hypersex itu enggak ya dok? ya? Nah, Perempuan hypersex juga nggak ada. Kan saya udah ngomong sering. Iya sih. Hypersex itu dalam definisi kedokteran ilmu seksologi nggak ada. Itu otak kali dong ya. Kotor kayak gitu. Yang ada hanyalah betul man is a sexual man. Nalurinya itu Ari. Pria itu seneng lihat yang tipis. Baju tipis, baju kurang. Wow, demen kan? Otaknya memang seks. Itu naluri alamiah. Nah, tapi kalau dibilang hiperseks, sebetulnya tidak. Yang intinya adalah prianya mungkin hasratnya tinggi, si wanitanya yang Nggak bisa ngimbangin. atau si wanitanya tinggi, si prianya loyo gitu. Itu Ri, ya, Afia ya. Cirinya apa tadi dok? Yang estrogennya tinggi gitu loh. Hiperestrogen itu tidak bisa kita katakan secara spesifik ada yang namanya tanda-tanda khusus, enggak. Tapi kalau misalnya hiperandrogen pada wanita, itu bisa. Contoh ada kumis, Oh. jerawatan, badannya gede, terus ada kista. Boyis gitu dok? Cenderung boyis gitu maksudnya si besar, perempuannya? ada kista ovarium, PCOS ada. Nah, itu yang katakan hiperandrogen pada wanita. Hipertestosteron pada wanita. Tapi kalau hiperestrogen biasanya yang akan terjadi regulasi aja. Regulasi di sistem fertilitas pada tubuhnya akan terganggu reproduksinya. Gitu. Dan itu pun jarang ya dok ya? Jarang dialami sekali, oleh ya, wanita jarang. gitu ya? Tidak bisa menyebabkan wah tubuhnya makin bagaimana, ininya gimana, nggak ada begitu. Ya. Baik, ya. Oke, anything else? Belum sih, ya ada pertanyaan mungkin? Aman, ya siap. Oke. Oke. Baik dokter, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sepertinya Tribuners juga Sobat WK di rumah banyak yang kepengen tahu nih dokter. Iya. Jadi ulasan kita nih kayak gimana dan bolehlah dokter kasih juga info-info tentang bagaimana jam berapa prakteknya dan Iya, sebagainya. iya. Silakan dok, sebelum ditutup Alivia. Pertama-tama kesimpulan saya ya bahwa estrogen pada wanita itu merupakan satu regulator pada tubuh seorang wanita. Jadi estrogen itu penting dan kalau memang estrogen itu berkurang harus segera diperbaiki. Tandanya apa? Tubuh yang sangat berkurang kebugarannya. Mudah lelah, mungkin mudah lupa, pelupa, atau munculnya tanda-tanda gangguan kardiovaskular, lalu munculnya gangguan metabolisme tubuh. Ya, segera diobati. Apalagi kalau muncul problem seks. Segera diobatin. Segera kunjungi dokter obgyn ya, atau mau chat dulu kepada saya, silahkan, tidak masalah. Yang kedua, estrogen bisa diperbaiki. Asal tidak ada satu kontraindikasi mutlak, yaitu adanya riwayat kanker payudara atau CMAME pada orang tua atau nenek. Jadi pada moyangnya lah, keturunan di atas ya, dari ibu-ibu yang mengalami gangguan estrogen dan ingin diperbaiki. Dan yang ketiga, teknologi hari ini semakin canggih. Sehingga pengobatan estrogen juga hari ini minimal efek samping. Efek samping itu tadi menstruasi yang muncul pada saat menopause sudah terjadi ya. Itu sudah diminimalisir. Lalu untuk pengobatan gangguan seks pada wanita, wah itu sudah sangat banyak. Artinya sudah teknologi sudah mencukupi ya. Dan bila Bapak Ibu atau Ibu-ibu ingin berkonsultasi, silakan chat WA ya, jangan telepon.
telepon berbayar. Share fair aja ya kan, konsultasi online. Chat saja ke 0813 8231 7586. 0813 8231 7586, pasti saya jawab, pasti saya balas. Tapi minta maaf, waktunya Sabar. Ya, sabar. Ngantri. Biasanya perempuan nggak mau sabar, Dok. Nah, itu dia. Sabar ya. Karena memang hari ini banyak sekali yang ingin bertanya, dan saya praktek di Depok, di Haji Nawawi Pondok Indah, sama di Bogor ya. Demikian itu kesimpulan saya, Mbak Ari, Afia, tentang yang namanya bicara tentang pemulihan estrogen pada wanita, apakah mungkin? Ya. Sangat memungkinkan. Jadi sangat memungkinkan ya, Dok. Bisa sekali. Di tengah era modern ini sangat bisa. Kan hari ini kan emansipasi wanita dan pria, Via. Ari itu sejajar. Ya, pria punya libido tinggi, emangnya wanita nggak punya libido tinggi? Sama. Ya. Pria boleh kawin umur 60-an, apa wanita nggak boleh? Bisa. Dan ada lagi ya, Dok ya? Banyak. Betul. Ya. Pria boleh kawin sama wanita berondong yang muda, apakah wanita nggak boleh? Boleh, ya kan? Tapi jangan tunggu 60 tahun dulu baru mau nikah gitu ya, Dok. Oke deh. Siap, Oke, Dok. ya. Jadi Sobat WK dan Tribuners udah terjawab hari ini pertanyaannya, kalau misalnya pemulihan estrogen tuh bisa banget dilakukan. Daripada cuman baca-baca, memperkira dari Google, mending langsung hubungi ahlinya, langsung hubungi dokternya supaya tindakan medisnya juga benar, dan jangan sampai kita jadi korban malpraktek juga ya, Dok, karena perginya jadinya kemana-mana. Oke deh, terima kasih Tribuners dan Sobat WK sudah menyaksikan Edukasi Seksual. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di Kamis malam minggu depan lagi bersama Dr. Binsar dan Mbak Ari. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Via, terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.